Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk sahabat-sahabat guru ya. Pada hari ini tanggal 16 Juli 2025 telah terbit regulasi baru yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia nomor 13 tahun 2025 ya. Juga terbit pula nomor 12 tahun 2025 tentang perubahan standar isi ya. Nah, saat ini kita fokus pada Permen Dikdasmen nomor 13 tahun 2025 ya, tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 12 tahun 2024 ya, tentang kurikulum pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah ya. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu sebenarnya ya, sudah regulasi ini sudah diterbitkan dan sudah berlaku ya. Oke, kita masuk pada bahasan-bahasan penting. Nanti mengenai struktur kurikulum akan kita simulasikan semacam ini ya. Namun sebelumnya kita telaah dulu ya pada pasal-pasal yang menurut kita itu penting ya. Oke, langsung saja kita masuk pada ini ya, pasal 16 ya. Terutama yang sering diperbincangkan itu adalah tentang kokurikuler ya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 huruf B, memuat tentang kompetensi, muatan pembelajaran dan beban belajar ya. Kemudian pada poin yang kedua, kokurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dalam bentuk pembelajaran kolaboratif lintas disiplin ilmu ya. Kemudian gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dan atau cara lainnya lah. Cara lainnya ini tentu saja diserahkan kepada satuan pendidikan masing-masing ya, asalkan tetap dalam konteks kokurikuler ya. Jadi kokurikuler ini sebenarnya adalah sebuah kegiatan ya untuk pendalaman ya, baik pendalaman materi maupun pendalaman karakter ya. Oke, kemudian poin yang ketiga, kokurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pada pendidikan kesetaraan dilaksanakan paling sedikit melalui pemberdayaan dan keterampilan ya. Poin yang keempat, kokurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikembangkan oleh satuan pendidikan mengacu pada panduan yang ditetapkan oleh pimpinan tinggi media yang melaksanakan tugas di bidang kurikulum ya. Ini setingkat dirjen ya, pada kementerian yang menangani masalah kurikulum dan pembelajaran. Oke, kita baca lagi poin ini keempat, ketentuan pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut ya. Pada pasal 17, kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 1, huruf A dirumuskan untuk memperkuat ya keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kewarganegaraan, penerapan kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Inilah yang disebut dengan 8 dimensi profil lulusan ya. Oke. Kemudian pasal-pasal yang lain bisa Bapak Ibu baca. Langsung saja kita pada yang kita tunggu-tunggu, yakni tentang struktur kurikulum ya. Oke. Ini sudah kita sebenarnya sudah saya videokan kemarin itu ya, rancangan kurikulum 2025 ya. Kita melakukan hipotesa waktu itu. Dan kelihatannya hampir sama dengan struktur kurikulum pada Permendikdasmen ini nomor 13 tahun 2025 ya. Langsung kita lihat nanti struktur kurikulumnya di sini ya. Nah, ini untuk kelas 1 misalkan ya. Seperti ini konstruksinya. Nah, Bapak Ibu untuk lebih memudahkannya, saya sudah menyalin dan meringkas ya. Sebagaimana berikut biar lebih mudah untuk dilihat ya. Nah, ini saya salin dari Permendikdasmen tadi nomor 13 tahun 2025 ya.
Untuk struktur kurikulum, pertama untuk kelas 1 SD itu ya. Nanti untuk MI tentu harus kita sesuaikan karena Kementerian Agama itu ada tambahan mata pelajaran agama dan bahasa Arab. Sementara kita fokus dulu untuk SD. Nah, untuk SD pertama mata pelajaran wajib ya, ada pendidikan agama dan budi pekerti ya. Ini proporsi per tahun adalah 108. Kemudian alokasi kokurikuler 36 sehingga jumlahnya per tahun 144 ya. Bapak Ibu, alokasi per tahun ini sebenarnya ada unsur fleksibilitas ya. Artinya tidak ditentukan per pekannya ya. Ini bisa diimplementasikan jam ini bisa dalam 2 semester atau bisa dihabiskan 1 semester. Itu tergantung satuan pendidikan. Tapi secara umum biasanya teman-teman di sekolah itu dalam penerapan jam pelajaran itu biasanya tetap memakai jumlah per pekan ya. Sehingga nanti habis dalam 2 semester. Sehingga di sini saya membuat pengalokasian per pekannya. Jadi kalau 108 itu untuk jam per pekannya adalah 3 JP ya. Kemudian alokasi kokurikulernya 36. Ini adalah sama dengan 1 jam per pekan. Kemudian total JP per pekan adalah 4 ya. Jadi pada intinya alokasi per tahun ini kalau mau kita buat per pekan ya, untuk kelas-kelas bukan kelas akhir, kalau SD itu kan kelas 1 sampai kelas 5 itu bagi saja dengan angka 36 karena pekan efektif dalam 1 tahun diprediksikan 36, kecuali nanti kalau kelas 6 itu biasanya dibagi 32 ya. Begitu juga dengan SMP maupun SMA, kalau kelas akhir itu baik kelas 9 maupun kelas 12 pembagiannya itu adalah 32 karena kelas akhir itu pekan efektifnya adalah 32, sedangkan di luar kelas akhir itu semuanya asumsi dalam 1 tahun adalah 36 JP ya. Nah, ini ada pembelajaran Pancasila, kemudian ada matematika, sudah kita buat alokasi per pekannya semacam ini ya. Oke, untuk kelas 1 ini hampir tidak ada perubahan ya dari regulasi sebelumnya secara proporsi jam. Cuman untuk alokasi P5-nya diganti alokasi kokurikuler ya. Oke, kemudian seni ini ya nanti dipilih salah satu ya. Misalkan seni musik atau seni rupa atau seni teater atau seni tari yang alokasinya adalah 108 per tahun, itu sama saja dengan 3 JP per pekan ya. Alokasi kokurikulernya adalah 1 sehingga per pekannya adalah 4 JP. Nah, kita perlu mencari per pekan ini untuk apa? Untuk penjadwalan ya. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan muatan lokalnya di SD kelas 1 itu 1, memang untuk muatan lokal ini ya secara regulasi itu kan maksimal 1 dengan alokasi 72 JP per tahun atau 2 JP per pekan ya. Kalau ditambahi muatan lokal 2 JP maka untuk proporsi intrakurikulernya adalah 26 JP per pekan. Kemudian untuk kokurikulernya adalah 6 JP per pekan sehingga dalam 1 pekan jam intra ditambah jam kokurikuler adalah 32 ya. Pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana pengaturan untuk intra dan kokurikuler, terutama pembahasan mengenai kokurikuler ya. Ini sekarang ini lagi jadi perbincangan ya, bagaimana pola kokurikulernya. Ini sudah saya bahas pada video saya sebelumnya tentang penyusunan jadwal pelajaran untuk memformulasikan intra dan kokurikuler ya. Pola pembelajaran kokurikuler tadi sebagaimana yang disebutkan bisa integrasi kolaboratif antar mata pelajaran, bisa untuk pengimplementasian 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, atau bisa digunakan nanti dengan cara lain, misalkan dibentuk seperti sistem tema yang seperti kayak P5 tapi temanya ditentukan oleh gurunya sendiri juga enggak apa-apa.
Atau bisa untuk pendalaman materi intra juga tidak apa-apa ya. Tergantung nanti pola yang dipilih oleh satuan pendidikan, tentu saja sesuaikan dengan kesiapan ya, terutama kesiapan gurunya. Di kelas 1 ini belum muncul mata pelajaran pilihan coding ya. Kita lihat di kelas 2 ya. Di kelas 2 ini hampir sama dengan kelas 1 ya. Untuk SD ya. Kemudian total jamnya kalau muatan lokalnya itu hanya 2 jam per pekan ya. Maka untuk jumlah total jamnya itu hanya naik 2 JP ya dari kelas 1 ya. Nanti bisa dilihat pola proporsi jam yang naik itu yang mana ya. Oke. Kemudian Bapak Ibu, kita lihat juga ini di kelas 3 sampai kelas 4 SD ya. Kalau tadi kelas 2 jumlah JP per pekannya 34, kalau di kelas 3 dan 4 itu jumlah JP-nya per pekan adalah 40 ya. 33 intra, 7 kokurikuler. Sekali lagi kalau muatan lokalnya hanya 1 ya. Kemudian untuk kelas 5 SD jumlah JP-nya adalah 42 ya, 42. Nanti ini sudah kita samakan dengan Permendikbud nomor 13 itu ya. Kemudian di sini saya alokasikan untuk per pekannya. Sekali lagi untuk kelas 1 sampai kelas 5 pembagiannya itu adalah 36 karena asumsi per tahun efektifnya 36 pekan. Sedangkan untuk kelas 6 ya ini pembagiannya adalah 32. Jadi kalau 96 ya berarti sama dengan 3 JP per pekan ya. Oke. Kemudian untuk total jam untuk kelas 6 itu adalah 42 JP ya Bapak Ibu ya. Di sini sudah muncul coding. Nah, kita lihat untuk coding ini munculnya mulai kelas berapa ya? Karena coding ini sebenarnya adalah mata pelajaran pilihan ya, bisa diajarkan atau sementara juga tidak diajarkan. Jadi sifatnya tidak wajib alias opsional. Ini kalau kita lihat di struktur kurikulum, munculnya pembelajaran coding itu adalah di kelas 5 SD ya, di kelas 5 SD. Ini ada mata pelajaran coding. Kalau coding ini diajarkan, maka jamnya 42 ya. Artinya apa? Ditambah 2 JP ya. Kalau misalkan codingnya tidak dipilih atau tidak diajarkan, maka proporsi jamnya adalah 40 ya. 40 jam pelajaran per pekan. Kemudian untuk kelas 6 juga demikian ya. Muncul pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial ya. Jumlah jamnya sama per pekan 42 kalau codingnya diambil ya. Kalau codingnya tidak dimasukkan atau tidak diajarkan untuk tahun ini, maka untuk per pekan bagi SD itu adalah 40 jam per pekan, jam pelajaran. Masuk ke SMP ya, di SMP ini strukturnya juga hampir sama dengan tahun sebelumnya ya, proporsi jamnya maksudnya. Ini misalkan pendidikan agama 72, kemudian pendidikan Pancasila 72 ini adalah 2 JP per pekan. Bahasa Indonesia 180 ya, cukup besar bahasa Indonesia ini jamnya, atau 5 JP per pekan. Sedangkan untuk alokasi kokurikulernya adalah 36, artinya 1 jam per pekan semacam ini ya. Oke, nanti seni bisa dipilih salah satu. Kemudian di sini ada mata pelajaran pilihan yaitu coding dan kecerdasan artifisial ya. Sifatnya opsional, kemudian ada muatan lokal ya. Ini total JP kalau untuk SMP itu ya. SMP kelas 7 dan 8 itu adalah sebanyak 43 JP per pekan dengan rincian 33 intra, 10 kokurikuler. Itu kalau pembelajaran coding dan kecerdasan artifisialnya diambil ya.
Kalau tidak diambil berarti ya tinggal dikurangi 2 sehingga hanya 41 JP per pekan. Kemudian untuk kelas 9 ini kan kelas akhir ya. Maka pembaginya itu adalah 32 karena asumsi per tahun adalah 32 pekan ya. Ini juga muncul mata pelajaran coding dan artifisial ya. Oke, proporsinya sudah jelas ya. Ini sudah tidak diperdebatkan lagi proporsi ini karena sudah muncul regulasi yang resmi yakni Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025 ya. Untuk kelas 9 ini total per pekannya adalah 43 JP. Dengan rincian 33 untuk intra dan 10 untuk kokurikuler. Kalau artifisialnya atau codingnya tidak diambil ya tinggal dikurangi 2 ya ini ya. Oke. Sekarang untuk SMA. Nah, ini SMA kelas 10 ya. SMA kelas 10 untuk mapel agama 72, kemudian untuk alokasi kokurikulernya 36. Ada beberapa mata pelajaran yang tidak ada alokasi per tahunnya untuk kokurikuler. Ini kalau dulu kan jamnya 54 itu ya, sekarang digenapkan 72 tapi alokasi kokurikulernya 0 ya. Sehingga ini kalau dikonversi dalam hitungan jam per pekan, untuk 72 ini adalah 2 JP, 36 ini adalah 1 JP, sehingga pendidikan agama per pekannya 3 JP ya. Oke, langsung saja nanti bisa dibaca sendiri ini ya. Ini saya ambil langsung dari Permendikdasmen nomor 13. Kemudian untuk kelas 10 ini kan masih umum ya, belum pemilihan. Juga tidak ada peminatan atau penjurusan, jadi sifatnya umum ya. Untuk mata pelajaran pengetahuan alam ini kan sebenarnya di struktur kurikulumnya itu proporsinya 164 untuk intra, kemudian ini saya ada catatan di tepi ini ya, 108 untuk kokurikuler lah. Pembelajarannya itu sebenarnya bisa integral ya, artinya mapelnya namanya IPA ya, jadi nanti gurunya bisa mengajarkan fisika, kimia, biologi. Tapi kebanyakan kan walaupun di rapotnya itu nanti IPA itu jadi 1, tapi dalam pola pembelajarannya kan tetap dipecah menjadi 3 itu ya. Ada fisika, kimia, biologi. Biasanya yang mengajar itu juga guru faknya masing-masing. Sehingga untuk IPA ini saya uraikan ya langsung, tidak 164 108, tapi kita uraikan saja ya menjadi 3 mata pelajaran begini ya, 72, 72, 72. Kalau 72 kali 3 itu kan 164 ya. Kemudian ini 36, 36, 36 untuk kokurikuler itu kan sama dengan 108 ya. Oke, kemudian ini untuk mapel IPA semuanya untuk per pekannya adalah 2 jam dan kokurikulernya semuanya adalah 1 jam. Sehingga alokasinya jumlahnya 3 semacam ini. Begitu juga dengan IPS ya. IPS itu kan cuman disebutkan ilmu pengetahuan sosial, sosiologi, ekonomi, sejarah, geografi. Itu proporsinya kan 288 untuk intranya dan 144 untuk kokurikulernya. Lah saya uraikan semacam ini ya. Karena kenyataan dalam pembelajarannya itu diuraikan dalam mapel. Sosiologi, ekonomi, sejarah, geografi. Masing-masing kita berikan proporsi 72 dalam 1 tahun. Begitu juga dengan alokasi kokurikuler 36 per tahun. Sehingga nanti dalam per pekannya semuanya adalah 2, 2, 2, 2. Kokurikulernya adalah 1, 1, 1 semacam ini. Sehingga untuk 1 pekan alokasi intra dan ko untuk mata pelajaran IPS sama dengan IPA yaitu 3, 3, 3 semacam ini. Kemudian ada bahasa Inggris, pendidikan olahraga. Untuk bahasa Inggris tidak ada kokurikulernya. Begitu juga informatika tidak ada kokurikulernya ya. Oke. Kemudian juga ada muncul mata pelajaran pilihan coding dan kecerdasan artifisial. Sifatnya masih opsional. Kemudian ada muatan lokal ya. Muatan lokal ini kan disarankan hanya 2 jam per pekan atau 72 JP per tahun ya.
Untuk kelas 10 SMA ini kalau memang muatan lokalnya dan kecerdasan artifisial dan codingnya itu diambil, maka proporsi dalam satu pekannya adalah 48 JP dengan rincian intranya 37, kokurikulernya 11. Untuk kelas 11, nah kelas 11 ini ternyata masih pemilihan ya, bukan penjurusan ya. Kemarin kan ada semacam isu yang akan kembali ke penjurusan atau peminatan ya. Ternyata polanya masih pola pemilihan ya. Jadi kalau kelas 10 itu mapelnya umum, kalau kelas 11 sudah ada mapel pemilihan yang terdiri dari yang pertama mata pelajaran wajib ya, agama sampai seni ini ya, wajib ini ya. Kemudian ada lagi mata pelajaran pilihan. Mata pelajaran pilihan itu aturannya adalah dalam satu tahun ini ada batas minimalnya yaitu 720 JP dan maksimalnya 900 JP per tahun ya. Minimal adalah 4 mata pelajaran, maksimal 5 mata pelajaran. Oke. Terus pelajarannya apa saja? Di sini sudah ada ya pilihannya. Nah, ini saya ambil dari Permendikdasmen nomor 13. Ada matematika tingkat lanjut, fisika tingkat lanjut dan lain sebagainya. Juga saya cantumkan proporsi jamnya. Semuanya adalah 5 JP kecuali untuk prakarya, kewirausahaan dan lain sebagainya. Misalkan kita simulasikan ya. Misalkan pertama kita ngambil misalkan pelajaran matematika tingkat lanjut ya. Misalkan matematika lanjut. Matematika ini adalah dalam satu pekannya itu adalah 5 JP ya, atau 180 per tahun itu kan kalau dibagi 36 itu kan 5 JP ya. Kemudian apalagi yang saya maksud matematika itu adalah matematika tingkat lanjut. Kemudian misalkan saya pilih fisika, kemudian misalkan kita pilih ekonomi juga nggak apa-apa kan kalau pemilihan itu ya. Misalkan kita pilih lagi misalkan biologi lah, biologi juga 5 jam ya. Kemudian kalau kita pilih lagi misalkan kalau di ekonomi ya, pelajaran itu boleh ekonomi lanjutan. Kemudian di sini ada tabelnya, kita lihat misalkan kita ambil lagi bahasa apa ya? Misalkan kita pilih bahasa Jepang juga nggak apa-apa misalkan ya. Tambahi bahasa Jepang misalkan ya. Di sini ya, kita tulis bahasa Jepang misalkan. Nah, kalau dipilih 4 saja, sedangkan proporsinya itu 5 jam, 5 jam, 5 jam, 5 jam, itu sudah memenuhi 720 ya. Standar minimalnya itu sudah terpenuhi. Jadi tidak harus 5, 4 pun boleh ya. Kalau 5 juga boleh. Kalau 5 nanti akan mencapai 900 per tahun ya. Jadi minimal itu. Tapi misalkan kalau kita pilih mata pelajaran yang ini misalkan kita kasih kewirausahaan misalkan ya. Kewirausahaan. Kewirausahaan itu kan hanya 2 JP ya. 2 JP itu kan kalau kita proporsikan kan 72 kan. 72. Ini misalkan masih kosong lah kita pilih. Maka ini belum memenuhi syarat ya. Kenapa? Karena kurang dari 720 per tahun ya. Jadi kalau milih 4, maka pilihlah yang proporsi jamnya itu adalah 5 jam seperti tadi itu ya. Oke, itu sekedar gambaran Bapak Ibu ya. Ini nanti bebas sesuai dengan pilihan yang dipilih oleh siswa berdasarkan bakat, minat, dan kemampuan. Tentu saja disesuaikan dengan daya dukung yang ada di sekolah ya.
terutama sarana guru dan lain sebagainya. Oke, ini hanya simulasi ya. Kemudian di kelas di kelas 11 ini juga ada mata pelajaran yang namanya muatan lokal ya. Ada muatan lokalnya ya. Muatan lokal ini standarnya adalah 2 JP per pekan atau 72 JP per tahun ya. Oke, kita lihat untuk mapel coding dan kecerdasan artifisial. Itu untuk kelas 11 kelihatannya tidak muncul itu ya. Oke. Kemudian kita masuk di kelas akhir yaitu kelas 12. Ingat, kelas 12 ini asumsi jam per tahunnya adalah 32 JP per tahun ya. Sehingga misalkan pendidikan agama ini kan 64 itu adalah 2 JP karena dibagi 32. Sedangkan intranya ada sedangkan kokurikulernya ada 32 itu adalah 1 JP. Sehingga pendidikan agama itu ada 3 JP per pekan ya. Oke, pendidikan Pancasila tidak ada alokasi kokurikuler, bahasa Inggris juga demikian, tidak ada alokasi kokurikuler, termasuk sejarah ya, juga tidak ada kokurikulernya. Kemudian ada mata pelajaran pemilihan seperti tadi itu di kelas 11 itu ya, bisa diisi minimal kalau di kelas 12 640 sampai 800 ya. Kenapa angkanya lebih kecil? Karena pembagiannya adalah 32 ya. Karena asumsi efektif pekan dalam 1 tahun untuk kelas akhir adalah 32 JP 32 pekan efektif ya. Selama 1 tahun. Oke. Ini untuk kelas akhir ya. Jadi jamnya cukup besar kalau untuk di madrasah aliyah itu ya. Kalau misalkan yang mapel ini hanya kita ambil minimal ya. Minimal itu kan 640 ya. Jadi 160 kali 4 itu kan 640. Maka itu proporsinya sudah 45 JP per pekan ya. 41 intra, sedangkan 4 untuk kokurikuler ya. Oke, ini untuk sekolah ya. Artinya kalau untuk sekolah itu kan sudah selesai urusan struktur kurikulum karena sudah keluar regulasinya yaitu Permendikdasmen nomor 13. Oke. Sekarang pertanyaannya bagaimana untuk madrasah? Nah, untuk madrasah ini sebenarnya proses menunggunya belum selesai ya. Biasanya menunggu KMA ya, sebagaimana tahun yang lalu ya. Untuk KMA 450 itu kan acuannya Permendikdasmenristek itu ya, yang Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 ya. Baru nanti akan keluar KMA 450. Jadi acuannya itu biasanya tetap mengacu pada regulasi di Kementerian Pendidikan. Cuman seandainya kita simulasikan, katakanlah untuk mapel-mapel umum mengikuti Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025, kemudian mata pelajaran agamanya itu mengikuti KMA 450, maka strukturnya itu akan semacam ini. Tentu jam intra pada madrasah itu pasti akan lebih besar ya. Kenapa? Kalau di teman-teman di sekolah itu kan hanya pendidikan agama, misalkan pendidikan agama Islam gitu ya. Kalau di Kemenak atau di MI itu kan dibagi menjadi 4 mata pelajaran agama dan biasanya 1 bahasa Arab ya. Cuman kalau kelas 1 ini MI ini kan hanya ada hadis, Quran hadis, akidah akhlak fikih. Nanti kalau sudah kelas lanjutan ada SKI-nya ya, ditambah bahasa Arab. Nah, ini nanti akan saya ulas pada video yang kedua ya. Karena biar video ini tidak terlalu panjang, untuk pembahasan struktur kurikulum madrasah yang acuannya itu adalah kalau pelajaran umum Permendikdasmen
nomor 13 tahun 2025, sedangkan kita asumsinya mapel agamanya dari KMA 450, maka strukturnya akan semacam ini. Tapi sekali lagi, untuk teman-teman di Kementerian Agama, penantiannya masih belum berakhir ya, karena akan menunggu regulasi susulan, yaitu KMA biasanya ya, KMA, Keputusan Menteri Agama ya. Nah, ini akan kita bahas pada video saya selanjutnya ya. Oke, itu gambaran-gambaran dari saya. Nanti filenya bisa kita bagikan untuk teman-teman subscriber channel Supervisor ya. Terima kasih, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.